Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang disayangi oleh Allah, segala puji milik Allah, zat yang tidak pernah berhenti untuk memberikan nafas gratis pada kita semua, zat yang selalu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, padahal hambanya sering menghina Allah dengan kalimat-kalimat, besok saya bisa makan atau enggak ya. Zat yang selalu memberikan kebaikan yang berlimpah, padahal kadangkala hambanya sotoy, merasa rencana-rencananya jauh lebih indah daripada rencana Allah. Makanya tiada daya dan upaya melainkan semua karena Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan hari ini menjadi pertemuan yang membuat kita makin istiqomah sampai kita diwafatkan husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Teman-teman, anak-anak muda Wonosobo, Banjarnegara yang disayangi Allah, juga hadirin hadirat yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Mudah-mudahan kita semua sama mulia di mata Allah. Tema kita sore hari ini adalah tentang kehilangan. Pernah nggak teman-teman semua ngerasain sebuah rasa yang hadir ketika teman-teman sedang merasa memiliki sesuatu, tiba-tiba Allah ambil sesuatu yang teman-teman miliki tersebut? Pernah? Di antara kita pernah ngerasain itu. Ada yang lagi sayang-sayangnya sama barang, kemudian barang yang dimiliki Allah ambil, entah karena hilang, entah karena kecopetan, entah karena terjatuh lantas kemudian sulit untuk kita temukan kembali. Ada yang kemudian kehilangan bukan barang, bahkan lebih berharga dari barang. Apa kehilangannya? Kehilangan anak-anak yang beliau cintai. Atau mungkin ia kehilangan istrinya, pasangan hidupnya yang selama ini support banget sama dia. Itu support system banget buat seorang suami punya istri yang qadarullah wa masyafal, istrinya harus Allah panggil lebih dahulu. Atau dibalik, seorang istri yang kehilangan suaminya di saat sedang butuh-butuhnya anak-anaknya bimbingan dari figur seorang ayah, kehilangan. Atau kita sebagai seorang anak, kita kehilangan siapa? Kita kehilangan ayahanda terhormat dan ibunda kita tercinta. Kita kehilangan mereka. Nggak ada manusia di muka bumi yang nggak pernah kehilangan. Semuanya pernah. Bahkan Rasul SAW pun manusia yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Quran surah 33 Al-Ahzab ayat ke-21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang paling baik. Bahkan manusia sekelas beliau pernah kehilangan. Pertama-tama saat belum lahir ke muka bumi, beliau telah kehilangan ayahanda terhormat beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib.
Setelah beliau lahir ke dunia, ibundanya sedang mengasuh dalam asuhan yang sangat penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta. Allah ambil ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau sedang 2 tahun. Beliau kehilangan ibundanya. Saat dakwah lagi butuh support. Saat Nabi berdakwah lagi butuhnya support. Dari siapa? Istri beliau, dari paman beliau Abbas, dari paman beliau Hamzah, dari paman beliau Abu Talib, bapaknya Ali. Walaupun toh akhirnya Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir, tapi beliau pernah kehilangan sosok Abu Talib yang begitu dalamnya buat beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita hari ini ngerasa kerdil, ngerasa kecil, aduh saya kehilangan siapa? Pasangan. Rasul pernah kehilangan ibunda Khadijah, pasangan. Saya sedih orang tua wafat. Rasul sejak kecil ditinggal oleh orang tua beliau. Sedih kehilangan anak. Emangnya Rasul nggak pernah kehilangan anak? Rasul SAW pernah kehilangan seorang anak. Siapa mula-mula anak Nabi yang wafat? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Sampai-sampai ketika Nabi wafat anaknya, Nabi nangis. Dan kemudian sahabat melihat Nabi menitikkan air mata juga turut sedih. Kenapa? Karena Nabi bersedih. Kemudian Nabi bersabda, air mata ini adalah air mata kasih sayang. Boleh kita menangis karena kehilangan sosok yang amat sangat kita cintai. Anak kita lagi imut-imutnya Allah panggil pulang. Istri kita lagi support banget akan usaha yang baru kita rintis. Suami kita yang bersamai kita dari tinggal di kontrakan sampai punya rumah, sampai bisa A, B, C, X, Y, Z, harus Allah panggil karena saking sayangnya Allah sama mereka. Kadang muncul rasa kurang berkenan dalam hati. Padahal teman-teman yang disayang Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, kalau rencanaku tidak terkabulkan, aku senang, karena sejatinya rencana Allah yang sedang bermain dan bukan rencanaku. Dan kata Ali bin Abi Thalib, rencana Allah pasti jauh lebih indah dari rencana yang telah aku miliki. Makanya kalimatnya Quran surah An-Nisa ayat 19, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kita benci sesuatu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadiin di sesuatu itu kebaikan yang banyak luar biasa. Cuman kadang kita sebagai seorang hamba sotoy. Cuman kadang sebagai seorang hamba kemakinya pol. Kita ngerasa rencana yang baik itu begini ya Allah. Padahal kita lupa statement Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Allah, wallahu ya'lam, Allah yang paling tahu. Rencana Allah yang paling bagus, rencana Allah yang paling indah, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang bicara kehilangan, seseorang baru merasakan apa arti sebuah kehadiran, apa arti sebuah kasih sayang, apa arti sebuah pertemuan, apa arti sebuah kesetiaan setelah kita kehilangan. Kadang Allah ajarkan itu semua pada kita setelah kita kehilangan. Saat suami kita ada di hadapan kita, kita biasa aja nggak bakti sama beliau. Saat istri kita ada di hadapan kita, kita biasa aja sama istri kita.
Bahkan cenderung bosen, tiap hari ketemu, tiap hari ribut, tiap hari ada masalah. Padahal lupa masalah sejatinya selama komunikasi bisa dijalin dengan baik, bisa terkomunikasikan dengan baik. Tapi lagi-lagi manusia kadang ngerasa sok tahu. Baru ngerasa, ya Allah, betapa berharganya kehadiran seorang suami di sisi hamba, sehingga tidak membuat fitnah untuk hamba, sehingga dia bisa melindungi kepada hamba dan sekeluarga. Kadang dia baru sadar saat suaminya wafat. Saat suaminya hidup, dia lupa untuk bersyukur sama Allah. Sama kan kayak kita teman-teman anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang disayang Allah, sama kayak kita. Kita ditanya, gimana baru dapat nikmat nih, kayaknya senyum-senyumnya dari tadi. Iya nih, alhamdulillah dagangan arik, alhamdulillah laris ludes. Kita bicara nikmat dari Allah tuh dagangan. Wah, senyum-senyum dari mana bro? Biasa, habis ketemu sama klien, wih, deal kontrak baru lagi nih, alhamdulillah. Berapa nominal dealnya? Ya lumayan lah, buat beli Fortuner 1 mah dapet. Kita selalu naker nikmat itu dunia. Pernah nggak diantara kita bilang, weh seneng banget habis dapat nikmat ya? Iya alhamdulillah. Apa nikmatnya? Nih mata masih bisa ngelihat, nih telinga masih bisa dengar, nih lidah masih bisa ngecap. Besok pagi kalau kita bangun mata kita nggak bisa ngelihat, apa yang terjadi? Sedih, nangis. Kita baru sadar mata kita begitu mahal harganya ketika mata ini Allah hilangkan penglihatan dari diri kita. Kita baru sadar jempol kita mahal harganya bisa ngetik sebuah status yang menginspirasi orang lain, yang jadi pahala kebaikan buat kita, jadi amal jariah bagi kita. Tatkala jempol ini tiada, baru kita mengerti betapa mahalnya harga jempol ini. Kadang manusia gitu. Makanya Allah berfirman, innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman, zalimnya kebangetan, jahula, dungunya kelewatan. Karena teramat dungunya, manusia itu menakar nikmat, harta, uang, harta, uang, harta, uang, harta, uang, dan harta, dan uang, dan harta, dan uang. Selalu itu. Wih, keren coy mobilnya, harta. Keren coy motor baru, harta lagi. Wih, kerennya proyeknya goals, tendernya deal, uang lagi, harta lagi. Pernah nggak kita memikirkan nikmat Allah persahabatan? Kita ada di sebuah tempat, kanan support kita dalam ketaatan, kiri support kita untuk nggak maksiat, depan dorong kita untuk makin taat, belakang support kita untuk one day one juice atau minimal 1 hari 2 lembar. Sebagaimana yang rutin pada maghrib kemarin 1 lembar, isya 1 lembar. Sekarang teman-teman pada maghrib ditiadakan, isya 2 lembar. Maka teman-teman yang mau ngerasain feeling-feeling jadi santri tempo-tempo hari, teman-teman yang feeling-feeling belum jadi santri, ya dulu kan minimal pernah jadi santri pesantren kilat. Rasain feeling itu lagi. Lewat cara apa? Tilawah bareng-bareng pada isya 2 lembar. Rasain. Hadirin suasana Ramadan, apalagi bentar insya Allah kita langsung masuk bulan Ramadan. Kapan kita tahu arti kehilangan? Saat orang yang kita kasihi atau barang yang kita miliki tidak ada lagi di dalam genggaman, kita baru diajarkan oleh Allah arti kehilangan. Ada nggak sih yang kita miliki di dunia ini? Tahukah kita teman-teman, perasaan kehilangan itu sejatinya karena kita pernah sedikit merasa memiliki, padahal sejatinya tidak ada yang pernah dimiliki oleh manusia. Bahkan badannya aja bukan milik dia. Allah berfirman dalam Quran surah 55 Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa
kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di dunia fan, binasa semuanya. Nggak ada yang benar-benar kita miliki. Oke lah, hari ini kemarin kita baru beli rumah harga 500 juta. Balik nama SHM di beberapa lembar kertas itu atas nama kita, pemilik Gio Sergio. Ketahuilah, itu cuma nama ditulis di atas kertas. Mati itu kertas nggak dibawa. Teman-teman yang baru beli mobil langsung cash keras dari dealer, keluar mobilnya dihantar sampai rumah, tetangga melotot, mobil baru tuh, ngutang, ya elah. Oh enggak, beli cash kok ini. Alah, paling pencitraan. Terus dia lihat nama STNK-nya, nama dia Muhammad Habibur Rahman. Itu STNK, enggak, dia bawa mati. Mobilnya tergores, dia marahin anaknya luar biasa. Karena emang gitu manusia. Manusia ketemu sama harta, Allah berfirman dalam sebuah ingatan, kalau bisa pegang baik-baik, jangan sampai jadi yang mayoritas manusia ini. Di mana Allah berfirman, wa tuhibbunal mal wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mal. Manusia itu kalau sama harta hubban jamma, kecintaan yang menyeluruh, itu tertuang sama cinta kepada harta. Makanya kalau handphone kita dimainin anak terus jatuh, yang diomelin handphonenya atau anaknya? Anaknya yang diomelin. Handphone kita sama anak, harganya mahal anak kita atau handphone kita? Harganya mahal anak kita. Cuman Allah ngingetin, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu kalau udah sama harta, cintane ranjama. Anak mah digampar bolak-balik, hartanya kegores, dia marah besar. Mobil baru keluar dari dealer, anaknya lagi latihan sepeda, qadarullah nyerempet tuh mobil, baret sepanjang 1,5 meter di bodi mobilnya, anaknya bisa digaplokin bolak-balik. Tadi Allah bilang wa tuhibbunal mal hubban jamma. Manusia itu kalau ketemu sama harta, cintanya jamma, digabungkan dari semua kecintaan, tertuang sama harta. Padahal sebenarnya nggak ada yang benar-benar kita miliki kecuali hanya nama yang terpajang di atas STNK, di atas SHM, di atas surat tanah. Cuma nama doang. Meninggal, apa yang kita bawa? Amal soleh. Mobil itu manfaat. Kapan mobil itu manfaat? Saat kita tunggangi hadir ke majelis ilmu. Mobilnya cuci, jemur, kandangin, cuci, isi bensin, kandangin. Ini mah biasa aja. Makanya punya mobil aja mah, pakai buat ngaji, pakai buat hadir majelis ilmu. Jangan sampai medit banget. Aduh hujan nih, udah mending naik motor aja. Allah kasih mobil supaya kalau ngaji datang ke masjid nggak kehujanan. Ini mah malah rela dirinya sakit, rela hujan-hujanan. Yang penting mobilnya nggak kehujanan. Cinta banget sama harta. Rumah yang dipakai buat taklim, rumah yang dipakai buat ngaji, itu kan bekal kita, hati yang selamat, kan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura ya, bukan Asy-Syura, Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yunfa', hari itu nggak manfaat. Malun, harta yang kita punya, wala banun, anak kita tuh besok nggak manfaat. Anak kita hari itu kiamat maksudnya nggak manfaat. Yauma la yunfa'u mal
harta, malun, sebanyak apapun, tanah yang berhektar, kendaraan yang berjejer berderet-deret, gedung setingkat berlantai-lantai, karyawan yang jumlahnya banyak, itu besok harta nggak manfaat. Wala banun, anak-anak di hari kiamat nggak manfaat. Siapa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang pulang ke pangkuan Allah bawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Dia punya tanah berhektar-hektar digunakan untuk menolong agama Allah. Dia punya sekian angka yang nolnya banyak di rekeningnya, dia pakai untuk nolong agama Allah. Dia punya fasilitas mobil kendaraan yang banyak, dia gunakan salah satu atau sekian kendaraannya untuk nolongin agama Allah. Itu kan teman-teman, yang besok kita bawa pulang kan itu, bukan sertifikat, karena itu cuma nama yang terletak di atas kertas. Bukan STNK yang kita bawa pulang, karena itu pun toh cuma nama di atas kertas. Tapi yang kita bawa pulang adalah amal soleh yang kita miliki, hati yang selamat. Maka tema kita tentang chapter kehilangan. Kenapa manusia kadang merasa kehilangan? Karena manusia sering merasa memiliki, padahal Allah bilang kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu nggak punya apa-apa. Nggak ada satu hal pun yang berhak kita miliki. Bahkan toh pun mata kita pinjaman dari Allah, tangan kita pinjaman dari Allah, hati kita pinjaman dari Allah, tubuh kita pinjaman dari Allah. Fungsikan mumpung Allah kasih sehat dengan selaksa kebaikan, karena besok semua akan ditanya. Allah nanya besok, Inna sam'a wal basara wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Inna, sesungguhnya, sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada dan hati yang kita miliki, ulaika mereka semuanya, kana anhu mas'ula adalah mereka besok akan ditanyai satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla. Belajar dari kehilangan teman-teman, jangan pernah merasa memiliki apapun, karena sejatinya kita hidup di dunia hanyalah titipan dari Allah semata. Anak kita emang milik kita jemaah? Bukan, anak kita tuh punya Allah. Gimana jemaah? Dari mana asalnya kok itu anak kita, kok milik kita? Lawang kita dikasih karunia sama Allah biologi sama istri kita, kita udah mendapatkan kenikmatan batin, kenikmatan biologis, kenikmatan hubungan suami istri, itu udah nikmat mahal. Lewat wasilah itu atau Allah titipkan istri kita hamil, itu mah hadiah dari Allah, bonus. Istri kita bukan punya kita, anak kita bukan punya kita, rumah kita bukan punya kita, mic bukan punya kita, tuh sound system bukan punya kita, masjid bukan punya kita, semua titipan dari Allah. Belajar, berusaha untuk mengakui bahwa semua benar-benar titipan, agar besok kalau Allah ambil titipan itu kita nggak kecewa, kita nggak sakit hati. Coba lihat tuh tukang parkir di Rita, tukang parkir di Pasar Induk Wonosobo, coba lihat, belajar dari tukang parkir. Motor mobil banyak, nggak sombong. Motor mobil gonta-ganti, nggak kemaki. Motor mobilnya diambil sampai habis, nggak sakit hati. Belajar dari tukang parkir. Motor mobil banyak, abang-abang tukang parkir, motor mobil banyak nih, biasa, titipan, kan gitu ya tukang parkir. Wih, motornya ganti lagi, tadi NMAX sekarang PCX yang parkir, biasa, titipan. Pernah tukang parkir kemaki gitu? Yo jelas, ini NMAX ku. Nggak pernah. Belajar dari tukang parkir.
Motor mobil banyak nggak sombong, motor mobil gonta-ganti nggak kemaki, motor mobil diambil sampai habis nggak sakit hati. Karena tukang parkir mah tahu ini cuma dititipin doang. Sama istri, lagi dititipin istri sama Allah, jaga. Anak-anak lagi Allah titipkan anak, alhamdulillah anak saya 11 Pak Ustadz, jaga. Rumah lagi Allah titipin rumah, jaga. Besok mah kalau mau Allah ambil, ya Allah jamaah, Allah kalau mau ngambil sedetik juga ambiar tuh hadirin. Longsor jangan dikira cuma rumahnya yang di tebing-tebing pegunungan doang longsor, enggak. Ini kita lagi di tanah datar, kalau Allah bilang mendelep hadirin. Kalau Allah bilang buka jalanan, terus tanah kita ambles, rumah kita ikut. Berapa banyak video-video kita lihat, rumah seharga 2 miliar harus tenggelam di dalam tanah. Ada kan videonya di YouTube? Kita kalau ngelihat video jangan cuma ngelihat, oh aduh kasihan banget ya, jangan cuma sekilas gitu hadirin. Selain itu kita ngambil ibrah. Ya Allah, ini loh sejatinya Allah tuh gampang banget kalau mau nyabut nikmat dari seorang hamba tuh gampang banget, sedetik habis. Kisah Pak tadi di Palu pun juga ada, di Lampung juga ada. Coba teman-teman, hari ini di malam teman-teman dapat warisan 2 miliar, tapi besok mati, kira-kira mau diapain tuh 2 miliar? Malam ini warisan 2 miliar, tapi besok pagi jam 4 subuh mati, meninggal, mau diapain tuh 2 miliar? Mau diapain? Paling langsung mikir, duh malam ini jam 7 dapat 2 miliar, besok jam 4 mati, mau ngapain kira-kira? Clubbing, jeduk. Enggak, 2 miliar langsung, udahlah bismillah, nih pakai deh buat masjid, nih pakai deh buat pondok. Pasti kan gitu. Kita dilenakan sama dunia sampai kita berpikir umur saya masih panjang kok, umur saya masih. Ternyata di hadapan kita ada seseorang baru beli rumah pinggir jalan 5 miliar, 1 bulan kemudian wafat. Allahu Akbar. Ada jemaah, ada jamaah dekat banget sama saya, punya usaha alat tulis. Ya Allah, dekat banget. Setiap ahad ngaji di Sudagaran, habis ngaji traktir makan, orangnya royal banget. Terus jajanin. Satu waktu cerita, Ustadz alhamdulillah nih baru beli nih rumah sekian M. Setelah dibeli 1 bulan kemudian Allah lebih sayang dengan beliau, Allah panggil pulang beliau. Padahal belum sempat menikmati rumah miliaran yang dibelinya beberapa tempo hari yang lalu. Ini kan hakikatnya kita hadirin. Yuk belajar dari rasa kehilangan yang amat sangat pedih. Sakit ya, kehilangan. Jujur anak meninggal saat lagi lucu-lucunya, sedih. Rasul pernah kok sedih. Rasul pernah ditinggal wafat Khadijah, Rasul menangis pernah. Bahkan satu kota Makkah mengenal itu namanya Ammul Hazan, tahun-tahun penuh kesedihan. Istrinya Khadijah radhiyallahu anha wafat, paman beliau Abu Thalib wafat. Tapi lihat dong, recovery-nya cepet banget Rasulullah SAW. Nggak berlama-lama, nggak mutung lama-lama. Ini ada anak muda umur 27 tahun nangis di pinggir tepi sungai Serayu. Kenapa mas nangis? Diputusin pacar Ustadz. Allah, 28 tahun nangis galau cuma gara-gara diputusin pacar. Lepaskan. Apa yang memang bukan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Dan apa yang Allah jodohkan itu menjadi rezekimu. Sejauh apapun dia berkelana akan pulang kembali ke pangkuanmu. Yakin. Kalau jodoh gak kemana. Yang penting ikhtiar. Jangan sampai kadangkala kita terlalu memaksakan kehendak, kita ngerasa rencana kita paling baik, padahal Allah sebaik-baik perencana. Kan Allah bilang tadi, Allah bilang kan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita benci banget, padahal itu baik buat kita.
Boleh jadi kita senang nih, senang, padahal itu buruk buat kita. Makanya hadirin, ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, aku senang bila rencanaku tidak berjalan dengan bagus, karena sebenarnya yang berjalan adalah bukan rencanaku, akan tetapi rencananya Allah Azza wa Jalla. Belajar hadirin dari rasa kehilangan. Belajar dari rasa kehilangan bahwa sejatinya gak ada yang pernah benar-benar kita miliki di dunia ini, melainkan yang kita miliki hanyalah amal soleh. Karenanya closing statement terakhir, Allah panggil 4 ayat terakhir Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang jiwanya tenang, pulang sini dalam keadaan engkau ridho padaku, aku pun meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, masuk surga. Nih loh, ada hamba-hambaku yang masuk surga juga, kamu temenan sama mereka. Nih loh, kamu punya teman di surga nih, fulan. Wadkhuli jannati, ahlan wa sahlan, masuk surga untuk tempat tinggalmu abadan, selama-lamanya. Allah, dunia sebentar banget jemaah. Boleh jadi ntar malam kita berpulang. Hei, wahai jiwa yang masih sering lalai atas perintah Robnya, atas tauladan dari sunnah nabinya, jangan ketipu sama sehat. Jangan ketipu sama sehat. Bukan berarti hidupmu lama karena sehatmu. Banyak orang yang sehat, bugar badannya, matinya begitu cepat. Hei, yang masih muda, anak-anak muda Wonosobo Banjarnegara yang disayang Allah, jangan tertipu sama usia yang muda. Karena toh banyak bayi baru beberapa detik mencium indahnya dunia, belum sempat membukakan matanya, sudah lebih dulu Allah panggil pulang. Wahai orang-orang yang merasa dengan kekayaannya bisa membeli beragam macam obat, jangan tertipu sama kekayaan. Karena mati gak harus nunggu kaya, tua, dan mati gak harus nunggu kita sakit. Maka bersiaplah, kehilangan sejatinya pengingat dari Allah. Tidak ada yang benar-benar kita miliki kecuali amal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma ansuril ikhwanal muslimin, Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi Palestin, Allahumma ansuril ikhwanal muslimin fi Suriah wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Afghanistan. Allahumma hdi syababal muslimin, Allahumma hdi syabab Wonosobo, Allahumma hdi syabab Banjarnegara, Allahumma hdi syabab Jawa al-Wusta, Allahumma hdi syabab Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur auratana ya Rahman, Allahumma astur auratana ya Rahim, Allahumma astur aurati nisa'il mu'minin, Allahumma ansuril ikhwanal muslimina fi kulli biladil muslimin. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubana kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Allahumma awsilna ila Makkah wal Madinah lil hajj wal umrah. Allahumma arzuqna al istiqamah hatta husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.